Hai, selamat datang di Dongeng Pengantar Tidur bersamaku. Dongeng ringan dengan happy ending. Biar kamu tidur ditemani cerita yang tidak bikin sedih. Jadi saat kamu bangun nanti, bawaannya tenang. Sekarang, kamu bisa ambil posisi yang nyaman, rileks, yang biasa bikin kamu merasa aman dan tenang untuk tidur. Kalau sudah siap, boleh pejamkan mata pelan-pelan. Kalau belum, juga tidak apa-apa. Cerita ini tidak akan kemana-mana. Yang penting, kamu nyaman, dan aku bakal temani kamu sampai setengah jam lebih ke depan. Malam ini, aku mau cerita tentang seseorang yang bernama Jenna. Jenna adalah seorang perempuan yang baru saja 1 tahun menjalani kuliah. Tapi, dia harus pindah kampus untuk ikut ibunya yang pindah kerja dan menetap di luar kota. Ceritanya sederhana, jadi tidak perlu terlalu diingat detailnya. Cukup dengarkan saja. Yang penting kamu nyaman di sini, dan aku akan membawamu menuju alam mimpi. Jadi, Jenna baru saja pindah rumah. Bukan pindah yang heboh dan besar-besaran. Bukan pindahan yang sedih juga, dan banyak dramanya. Jenna hanya pindah karena keadaan. Dan itu artinya, Jenna juga pindah kampus. Jenna hanya tinggal berdua dengan ibunya yang protektif. Otomatis, dia tidak disetujui untuk memilih bertahan di kampus yang lama sambil ngekos. Hari-hari pertama terasa aneh, bukan buruk, hanya belum terbiasa. Rumah barunya ini rapi. Kamarnya juga cukup tenang, tidak terlalu besar. Bahkan, dari jendela kamarnya, dia bisa melihat pemandangan langit dan perkotaan. Semuanya terasa indah. Tapi rasanya masih seperti tempat singgah. Bukan tempat yang nyaman untuk menetap. Hawanya masih seperti datang ke rumah yang lain hanya untuk liburan. Semuanya masih belum sefamiliar itu. Beberapa malam, Jenna berbaring sambil menatap langit-langit. Dia tidak memikirkan apa-apa secara khusus. Dia hanya merasa ada yang berubah. Dan perubahan memang butuh waktu. Sesekali, dia mencoba untuk menikmati malam sambil meminum matcha hangat kesukaannya dan melihat pemandangan dari balik jendela. Rasanya memang nyaman dan syahdu, tapi masih saja tetap terasa asing. Jenna mencoba untuk tersenyum karena yang dia tahu, senyuman bisa memperbaiki suasana, membuat hatinya jadi menghangat seiring setiap tegukan yang mengalir lembut di tenggorokan. Pagi hari datang. Jenna bangun. Jenna langsung mencuci muka, meregangkan badan, sedikit olahraga ringan, lalu mandi. Dia bersiap dengan polesan ringan di wajah,
dan menggunakan pakaian casual yang begitu pas dengan stylenya. Jenna lalu sarapan ringan, mengobrol singkat dengan ibunya, lalu dengan motor gigi kesayangannya, dia pergi ke kampus. Jenna memang suka motor bergaya vintage dan unik, membuatnya merasa ada di dalam film, dan menjadikan perjalanannya selalu berkesan. Sesampainya di kampus, Jenna langsung memarkir motor kesayangannya itu di spot kosong yang tidak jauh dari pintu masuk parkiran. Kemudian, dia menyimpan helm full face-nya di rak penyimpanan helm. Gedung kampus terasa besar. Orang-orangnya banyak. Berlalu lalang mulai dari parkiran sampai ke gedung fakultas. Tapi, belum ada yang benar-benar dekat. Beberapa malam, Jenna berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Bukan rasa sedih yang begitu berat, hanya sedikit rasa kehilangan karena harus meninggalkan teman-teman lama. Dan itu wajar. Di sini, walau sudah beberapa hari, dia merasa belum menemukan teman. Tapi bukan berarti dia selalu begitu pendiam. Ada beberapa orang di kelasnya yang sudah akrab dengan Jenna. Namun, terasa masih ada jarak. Dan Jenna tidak mau terlalu buru-buru untuk membaur. Karena pada dasarnya, Jenna suka dengan kesendirian. Dia suka memperhatikan dulu, sampai akhirnya dia merasa nyaman dan bisa mengisi waktu berlama-lama dengan orang lain, apalagi dengan sekelompok orang. Jenna tahu, cepat atau lambat, Jenna harus beradaptasi. Pelan-pelan saja. Beberapa minggu berlalu. Semuanya berjalan seperti seharusnya. Orang datang, orang pergi. Semua terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Jenna duduk di kelas. Dia mendengarkan, dia mencatat, lalu pulang. Sampai suatu hari, ada yang duduk di kursi sebelah. Namanya Arga. Dia mahasiswa baru, lebih baru daripada Jenna. Katanya, dia pindahan dari fakultas lain, pindah jurusan karena dia tidak merasa cocok di jurusan yang lama. Tidak ada momen khusus saat Arga datang. Tidak ada juga perkenalan yang panjang. Arga hanya duduk, menyapa pelan, lalu fokus ke depan. Beberapa hari kemudian, Arga mulai sering ada di sekitar Jenna. Kadang duduk bareng, kadang jalan bareng sebentar. Tidak ada maksud apa-apa, hanya kebetulan terasa nyaman. Keduanya pun merasa dekat. Mungkin karena sama-sama anak pindahan baru. Dan seisi kelas pun tidak ada yang protes. Suasananya nyaman. Tidak ada yang bersikap berisik atau membuat Jenna dan Arga jadi merasa diasingkan. Semuanya baik-baik saja. Tetap saling menyapa dan mengobrol. Mengerjakan tugas pun tidak pernah ada pembeda. Seakan Jenna dan Arga memang sudah ada di kelas itu sejak awal, dan itu membuat Jenna semakin tidak masalah saat Arga jadi lebih sering dekat dengannya daripada dengan teman lainnya di kelas.
Suatu pagi, Arga datang membawa 2 minuman. "Matcha?" katanya. Nada suaranya santai. Jenna menerimanya, mengucapkan terima kasih, lalu meminumnya pelan-pelan. Jenna tidak tahu dari mana Arga bisa tahu minuman kesukaannya. Mungkin hanya kebetulan. Rasanya hangat. Dan entah kenapa hari itu terasa lebih ringan. Sejak saat itu, Jenna dan Arga sering bareng. Mereka makan siang bareng, duduk di perpustakaan bareng. Mereka banyak ngobrolin hal-hal kecil tentang kelas, tentang cuaca, bahkan sampai tentang hal-hal yang tidak penting tapi terasa menyenangkan saat dibahas. Jenna tidak berharap lebih, sama sekali. Arga juga tidak pernah membuat Jenna merasa perlu berharap. Semuanya berjalan dengan santai. Dan justru karena itu, kebersamaan mereka terasa aman. Sampai pelan-pelan, Arga mulai jarang terlihat. Arga tidak datang satu hari. Lalu hari berikutnya, pesan yang dikirim Jenna dibaca, tapi tidak dibalas. Di sini Jenna tidak marah. Jenna juga tidak mau untuk kecewa. Jenna hanya sempat bertanya sebentar dalam hatinya, lalu berhenti bertanya. Kadang, orang memang perlu menjauh, dan itu tidak selalu tentang kita. Setidaknya, itu yang Jenna yakini. Beberapa orang mulai menanyakan Arga ke Jenna. Dan itu membuat Jenna jadi merasa kalau belakangan dirinya sudah terlalu melekat pada Arga dan juga sebaliknya. Di titik ini, Jenna mulai kembali ke dirinya sendiri. Jenna menjalani hari seperti biasa. Dia bangun pagi, menyempatkan diri untuk olahraga ringan, lalu mandi, sarapan dengan ibunya, pergi ke kampus, pulang ke rumah. Ritme yang sederhana, ritme yang terasa cukup. Hari-hari berjalan pelan. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Dan justru itu yang membuatnya merasa tenang. Jenna sekarang mulai hafal jalan ke kampus. Dia udah mulai hafal jam-jam ramai. Dia mulai hafal sudut-sudut yang enak untuk jalan santai. Kadang, Jenna datang lebih pagi. Kadang, dia pulang lebih sore. Bukan untuk tujuan apapun. Ini hanya karena Jenna merasa dia bisa hadir dan datang, ya sebatas untuk menikmati suasana. Ada hari-hari di mana Jenna duduk sendirian di kelas. Kursi di sebelahnya kosong. Awalnya terasa aneh. Lalu terasa biasa. Dan biasa ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Awalnya dia merasa aneh, sedih, dan tidak nyaman. Teringat, dulu dia mulai terbiasa selalu bersama teman sekelasnya, lalu jadi selalu bersama, nyaman, saling mengandalkan. Kini ternyata dia yang mesti pergi dan pindah cukup jauh.
Komunikasi mereka tetap ada, tapi tetap saja rasanya beda. Hanya sebatas teks di layar ponsel. Itu hal yang dia ingat dari teman lamanya di kampus lamanya. Saat ini, dia mulai merasa menemukan teman lagi. Dan dia yang seakan ditinggalkan. Bedanya, kali ini tanpa pamit, tanpa kata-kata. Arga hilang begitu saja. Di titik ini, Jenna benar-benar merasakan kalau roda sungguh berputar. Tidak dengan cara dan kisah yang sama, tapi dengan perasaan yang familiar dan membuatnya banyak berpikir soal kehidupan ini. Beberapa kali, Jenna hampir saja mengirim pesan ke Arga. Hanya hampir. Lalu ponsel diletakkan kembali. Dia berpikir kalau tidak semua hal perlu untuk ditanyakan. Tidak semua jarak perlu untuk didekatkan. Setidaknya, Jenna belajar untuk menikmati jeda. Karena dia sadar, dia tidak sedang mengejar dan menginginkan apa-apa selain merasa nyaman dengan keadaannya saat ini. Jeda di antara jam kuliah, jeda saat duduk sendirian di kantin, jeda saat sore turun pelan-pelan. Sore-sore seperti ini, langit sering terlihat lebih lembut. Warnanya tidak terang, tidak juga gelap. Pas di tengah. Jenna suka momen itu. Lalu Jenna duduk di taman kampus. Bangku kayunya sedikit dingin, tapi nyaman. Angin lewat pelan. Daun bergerak perlahan. Suara-suara terdengar jauh. Jenna menarik napas. Lalu menghembuskannya pelan. Tidak ada yang dia kejar. Tidak ada juga yang dia tunggu saat ini. Dan di tengah keheningan itu, Jenna mulai sadar satu hal sederhana. Bahwa kesedihannya karena pindah rumah sudah tidak lagi datang setiap malam. Kadang muncul, kadang tidak. Dan saat muncul pun, sudah tidak lagi terasa berat. Rasanya seperti tamu yang datang sebentar, lalu pergi sendiri. Malam-malam di rumah baru juga berubah. Sekarang, Jenna mulai berdamai dengan keadaan, dan dia sadar kehadiran Arga malah membuatnya berdamai. Malah membuatnya jadi cepat melepaskan sedihnya. Dan itu malah membuatnya mulai terbiasa dengan suasana. Arga membuat dia lupa bahwa Jenna sempat sedih kalau dia harus pindah ke tempat ini. Lampu kamar dinyalakan. Jenna mandi, ganti baju. Sebuah rutinitas sederhana yang mulai dia lakukan
Rasanya sudah membaur dalam kenyamanan. Lalu, Jenna berbaring di ranjang. Dia mendengarkan suara malam dari luar. Sudah tidak terasa lagi asing. Sudah tidak lagi mengganggu. Rumah ini mulai terasa, seperti rumah. Tempat nyaman untuk merebahkan lelah. Untuk merasa jadi diri sendiri, tanpa ada kehadiran siapapun. Tempat di mana dia mengekspresikan semuanya dan melepaskan semuanya. Rasanya begitu nyaman. Dan malam itu Jenna benar-benar bersyukur atas banyak hal. Sampai suatu malam, saat hujan turun dengan pelan, ponsel Jenna bergetar. Ada satu pesan masuk dari Arga. Tidak panjang, isinya hanya kalimat, "Halo Jenna, maaf baru muncul." Jenna membaca pesan itu. Dia tidak langsung membalas. Bukan karena Jenna ragu. Bukan juga karena Jenna ingin menjaga jarak dari Arga. Hanya karena Jenna ingin tetap tenang. Beberapa menit kemudian, di saat Jenna merasa sudah ingin membalas dan siap untuk berinteraksi, Jenna mengetik balasan singkat. "Hai, semoga kamu baik-baik saja." Tidak ada tanya. Tidak ada tuntutan atas penjelasan apapun. Dan entah kenapa, itu terasa cukup bagi Jenna. Dia rupanya tidak serindu itu. Baginya, Arga adalah teman yang baik. Dan kedekatan mereka yang singkat sudah cukup membuat Jenna nyaman untuk jadi diri sendiri. Jadi, dia tidak berusaha untuk bertanya di saat dia tidak terbiasa untuk bertanya. Percakapan tidak berlanjut panjang. Beberapa pesan, lalu berhenti. Dan Jenna tidak merasa kehilangan apapun. Malam itu, Jenna tidur lebih cepat. Hujan membantu. Suara air jatuh pelan, teratur, menenangkan. Napas Jenna mulai melambat, bahunya terasa ringan, cerita di kepala juga ikut melambat. Pelan-pelan, bebannya pudar. Rindunya yang meski tidak menggebu, telah mendapatkan jawaban. Hari berikutnya datang seperti biasa. Tidak membawa kejutan, tidak juga membawa masalah. Dan di tengah semua itu, Jenna merasa adanya satu hal penting. Bahwa hidup tidak selalu perlu ramai untuk terasa penuh. Kadang cukup berjalan dengan ritme pelan, cukup untuk hadir seutuhnya, cukup dengan bernapas, sudah. Itu sudah membuatnya merasa hidup, damai, dan bahagia. Beberapa hari setelah pesan itu, hidup Jenna berjalan seperti biasa. Dia bangun pagi, pergi ke kampus,
dia pulang sore. Tidak ada yang berubah. Dan justru karena itu, segala sesuatunya terasa begitu stabil. Pesan dari Arga tidak sering datang. Tapi, tidak juga hilang sepenuhnya. Sesekali, hanya 1 atau 2 kalimat. Membahas tentang hari yang berjalan lambat. Tentang hujan yang turun sore itu. Tentang hal kecil yang tidak penting. Percakapan mereka tidak panjang. Tidak intens. Dan lagi-lagi, itu terasa cukup. Suatu sore, Arga mengajak bertemu. Bukan sebuah ajakan yang tiba-tiba. Bukan hal yang mendadak. Arga juga tidak memaksa. Arga bilang, habis kelas, kalau kamu tidak keberatan ya. Begitu isi pesannya. Saat Jenna membaca pesannya, dia tidak buru-buru untuk membalas. Beberapa menit kemudian, barulah Jenna mengetik balasan. Hanya 1 kata. Oke. Sore itu langit terlihat tenang. Tidak terlalu cerah. Tidak juga mendung. Jenna sampai terlebih dulu di taman kampus. Dia duduk di bangku yang sudah familiar. Bangku yang sering jadi tempat diam. Tempat bernapas. Tidak lama kemudian, barulah Arga datang. Langkahnya pelan. Wajahnya tenang. Arga membawa 2 gelas matcha. Seperti dulu. Arga kemudian duduk di samping Jenna. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Ada sebuah jarak kecil yang pas dan terasa nyaman di antara mereka. Beberapa saat, mereka hanya duduk, menikmati suasana sore, menikmati diam, lalu pada akhirnya Arga berbicara. Nada suaranya rendah, pelan, namun dalam. Katanya, aku pergi waktu itu bukan karena kamu. Jenna mendengarkan, tidak memotong. Aku sadar, lanjut Arga pelan. Aku sedang tidak siap dekat dengan siapapun. Arga berhenti sebentar. Menarik napas. Aku baru pindah juga. Aku masih belajar menata hidupku sendiri. Jenna mengangguk kecil. Aku takut, kata Arga lagi. Kalau aku bertahan, aku malah menjadikan kamu tempat berlindung. Kalimat itu tidak menyakitkan. Justru terasa begitu jujur dan membuat Jenna jadi langsung memahami. Aku tidak ingin datang ke hidup seseorang hanya untuk mengisi kekosongan sementara, kata Arga. Angin bergerak pelan. Dedaunan bergoyang sesuai ritmenya.
Jenna memegang gelas matcha. Hangatnya terasa begitu nyata. Tapi, bukan hangat karena minumannya. Karena kali ini, Arga membawa matcha dingin. Yang hangat adalah hatinya. Selama ini, Jenna tidak pernah mengharapkan apapun dari siapapun. Baru kali ini, Jenna menemukan seseorang yang datang dan bercerita sejujur ini tanpa dia minta. Aku butuh waktu sendiri, kata Arga. Bukan untuk menjauh dari kamu, tapi untuk mendekat ke diriku sendiri. Tidak ada permintaan maaf yang berlebihan. Tidak ada janji. Hanya kejujuran yang diucapkan oleh Arga. Dan Jenna bisa merasakannya dengan jelas. Lalu Jenna diam sejenak. Dia tersenyum kecil. Aku mengerti, kata Jenna. Dan Jenna benar-benar mengerti. Mungkin ada beberapa hal yang membuat salah paham, kata Jenna. Aku menganggapmu sebagai teman, tapi bukan teman yang dijadikan sandaran untuk bergantung. Aku paham perasaan kamu dan maksudmu. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi padamu di jurusan lamamu, ya apapun itu, jika memang terasa berat, setidaknya kamu kini berani memulai sesuatu yang baru. Dan aku kagum pada keberanian kamu, Arga. Pada kejujuranmu, kata Jenna, tidak kalah tulus. Di sini, tidak ada rasa ditinggalkan. Tidak ada rasa ditolak. Yang ada hanyalah dua orang yang saling menghormati proses masing-masing. Mereka duduk, tidak banyak bicara. Dan saat matahari mulai turun, Arga berdiri. Terima kasih ya, sudah mengerti, kata Arga. Jenna mengangguk. Terima kasih juga, jawab Jenna. Kemudian Arga pergi. Langkahnya menjauh perlahan. Tidak ada rasa berat yang tertinggal. Malam itu, Jenna pulang dengan perasaan yang tenang. Di rumah, Jenna menyalakan lampu kamar. Duduk sebentar di tepian ranjang. Ada rasa hangat di dadanya. Bukan karena seseorang, tapi karena pemahaman. Jenna menyadari sesuatu yang sederhana. Bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal lama. Ada yang datang hanya untuk mengingatkan bahwa kita baik-baik saja sendirian. Jenna berbaring. Dia menarik selimutnya. Napasnya perlahan mulai melambat. Setelah pertemuan itu, hidup Jenna berjalan seperti biasa. Dan kali ini, biasa terasa menyenangkan. Pagi datang tanpa beban. Jenna bangun, mandi, menyiapkan diri. Tidak ada lagi rasa yang berat di dadanya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan yang tertinggal. Semua sudah berada di tempatnya. Hari-hari di kampus terasa lebih ringan. Bukan karena ada seseorang, tapi karena Jenna sudah berdamai dengan dirinya sendiri.
Kadang, Jenna masih bertemu dengan Arga. Di lorong, di taman, di kejauhan. Mereka saling menyapa. Saling tersenyum kecil, tanpa ada canggung sama sekali. Arga pindah kelas lagi. Dan Jenna tidak mau tahu kenapa. Walau terlihat jelas, Arga sengaja mencari jadwal kelas di jam sore. Beberapa temannya bilang karena Arga mengambil kerja sambilan di pagi hari. Tapi, selagi Arga belum bilang padanya langsung, Jenna tidak mau berasumsi sendiri hanya dari perkataan orang lain. Semakin lama, mereka jadi punya rutinitas. Mereka bertemu seminggu sekali di tempat kopi. Mereka saling cerita. Kadang juga mereka mengerjakan tugas bareng. Dan ternyata Arga memang punya kerja sambilan di pagi hari. Satu hal yang pasti, Arga tidak bermaksud untuk menjauhi Jenna. Arga hanya memberikan jarak, supaya Arga bisa lebih memahami dirinya sendiri dan juga tentang perasaannya. Karena dari awal Arga melihat Jenna, lelaki itu langsung jatuh hati. Namun, dia sadar Jenna tidak melihatnya dengan pandangan dan perasaan yang sama. Itu yang membuat Arga sedikit menjauh, sampai perasaannya bisa dia kendalikan. Pada akhirnya, Arga mengucapkan ini pada Jenna. Lagi-lagi, Jenna mendengarkan dan menerimanya tanpa emosi berlebihan. Jenna sangat menghargai kejujuran, dan itu yang membuat mereka berdua tetap berteman dengan nyaman, saling peduli, saling memahami, sebagai teman baik. Tidak ada jarak yang menyakitkan, tidak ada kedekatan yang membingungkan. Hanya dua orang yang saling menghargai batasan masing-masing. Suatu sore, Arga kembali membawa matcha. Tidak sebagai kebiasaan, hanya sebagai sebuah sikap kecil, Arga lalu menyerahkan gelas itu ke Jenna. Mereka duduk sebentar, ngobrol ringan. Tentang kelas, tentang cuaca, tentang hari yang berjalan pelan. Lalu tidak lama, tidak perlu lama, sore itu terasa hangat. Dan itu cukup. Malam harinya, saat Jenna pulang ke rumah yang sekarang benar-benar terasa rumah, lampu kamar dinyalakan. Udara terasa akrab. Dan seperti biasa, Jenna duduk di tepian ranjang, menarik napas, lalu menghembuskannya pelan. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan malam ini. Tidak ada yang perlu dibereskan. Semuanya sudah selesai. Jenna berbaring, selimut ditarik, matanya terpejam perlahan, dan di dalam keheningan, Jenna tersenyum kecil. Bukan karena seseorang akhirnya datang, bukan juga karena seseorang pergi, tetapi karena Jenna tahu, dimanapun dia berada, Jenna bisa menciptakan rasa pulang. Dengan siapapun dia bertemu dan membuka diri, dia tetap tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Cerita ini berakhir di sini, tanpa perpisahan. Hanya malam yang tenang, napas yang melambat, dan hati yang hangat. Juga dua orang yang saling dekat tanpa paksaan. Kalau kelopak matamu terasa berat, itu tidak apa-apa. Biarkan tidur datang dengan sendirinya, dan selamat tidur.